Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ini ya, sudah sehat semua ya. Habis LKMM katanya sakit. Enggak ya? Oke. Baik, kita akan lanjutkan mata kuliah ilmu kalam. Akidah ilmu kalam. Materi kita yang mengkaji bagaimana akidah umat Islam, keyakinan umat Islam, dari berbagai kelompok, dari berbagai aliran, dari berbagai madhab akidah, atau ada yang mungkin mengatakan sekte, sekte-sekte dalam Islam. Nah, begitu. Akidah ilmu kalam memang isinya berbagai perdebatan atau berbagai kalam yang terjadi di lingkungan umat Islam sejak era sahabat ya, tentunya sejak era sahabat. Sejak sepeninggal Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi otoritas ilahi yang memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan keimanan. Karena itu kemudian umat Islam masing-masing berijtihad untuk memberikan penjelasan terhadap berbagai persoalan akidah yang timbul setelah Nabi Muhammad. Tetapi memang persoalan utamanya itu bukan karena faktor perbedaan keimanan, perbedaan akidah. Faktor utamanya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, perbedaan-perbedaan terjadi itu dipicu oleh faktor politik, dipicu oleh persoalan politik. Kita kemarin sudah membincang sejak awal lahirnya firqah-firqah dalam Islam itu, yaitu ketika umat Islam berbeda pandangan tentang siapa yang seharusnya dipilih atau dijadikan khalifah, pemimpin umat Islam. Jadi kita akhirnya mengetahui bahwasanya perbedaan dalam pilihan politik inilah yang menghasilkan perpecahan. Yang kita kemudian mengenal ada kelompok sahabat Ali, ada kelompok sahabat Muawiyah, terus ada yang tidak, ada yang membelot, ada yang keluar dari barisan Ali, tapi juga tidak bergabung dengan kelompok Muawiyah, yang akhirnya kita sebut dengan kelompok Khawarij, kelompok pembelot, kelompok yang keluar dari barisan Ali. Nah, kita sudah membahas Khawarij, bagaimana sejarah terbentuknya Khawarij. Kita sudah membahas Murji'ah, pandangan-pandangannya, doktrin-doktrin akidahnya sudah kita bahas. Kita juga sudah membahas pandangan-pandangan Mu'tazilah. Kita sudah mengkaji paham Jabariyah. Kita sudah mengkaji paham Qadariyah. Dan terakhir kita sudah mengkaji Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, gilirannya sekarang kita mengkaji tentang golongan Syiah, aliran Syiah atau firqah Syiah. Nah, kira-kira Syiah itu seperti apa? Kita akan bahas pada pertemuan ini. Dari sejarah yang timbul, itu sebetulnya
Si A itu ada yang menganggap kelahiran si A sejak eh, sejak Nabi wafat, ketika terjadi pertemuan umat Islam di rumah Syakifah Bani Syaidah. Nah, jadi kalau kita mengkaji Syiah itu memang ada perbedaan pendapat. Kemunculannya atau lahirnya Syiah. Jadi peristiwa pertama itu ditandai dengan pertemuan umat Islam untuk memilih pemimpin di rumah Saqifah Bani Saidah. Masih ingat ini ya, sejarah pertemuan umat Islam untuk memilih khalifah ini ya. Nah, menurut pandangan oh, ya pada saat ini umat Islam eh, terpecah. Pertama, ada kelompok Ansor yang menganggap paling berhak untuk menjadi pemimpin pengganti Nabi. Tapi juga ada dari kelompok Muhajirin yang berpandangan bahwasanya yang berhak adalah kelompok Muhajirin. Apa alasannya? Bagi Ansor, karena mereka menolong Nabi, menolong perjuangan Nabi, menolong Islam. Maka mereka lah yang menyatakan ya yang dianggap paling layak. Muhajirin nggak terima. Kelompok Muhajirin kan kelompok orang-orang pengikut Nabi sejak dari Mekah kan ya. Itu kelompok Muhajirin. Nah, mereka merasa bahwasanya mestinya kelompok Muhajirin yang paling berhak. Kenapa? Karena sejak awal sudah menyertai Rasulullah dalam mensyiarkan Islam. Nah, dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwasanya ada kelompok yang menginginkan Ali dari Bani Hashim. Mengapa? Ya karena Ali adalah representasi dari Bani Hashim, salah satu klan yang penting di suku Quraisy. Jadi di suku Quraisy itu ada klan-klan Bani-Bani yang kemudian cukup berpengaruh. Antaranya adalah Bani Hashim. Bani Hashim ini termasuk diantaranya ya Abdul Thalib, Thalib dan saudara-saudara. Mengapa? Alasannya ya karena pertama Ali pemuda yang pertama kali masuk Islam. Yang kedua ada riwayat, ada hadis pada saat Nabi Haji Wada dan kemudian Nabi berhenti di daerah namanya Ghadir Qum. Nabi katanya dalam riwayat itu menyampaikan bahwasanya khalifah setelah dirinya yang menggantikan Nabi, yang menggantikan menjadi pemimpin itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ini bagi pendukung Ali itu ada hadis yang menyatakan demikian. Tapi secara umum para sahabat itu tidak mengetahui ada hadis seperti itu. Nah, bagi pendukung Ali ada hadis seperti itu ada. Jadi riwayat Ghadir Qum, nah itu ya, itu dianggap menjadi alasan
alasan seharusnya yang dipilih menjadi khalifah pengganti Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi suara ini nggak begitu besar. Suara yang menyatakan Ali yang harus memimpin itu tidak begitu besar. Yang dominan adalah Ansor dan kemudian Muhajirin. Karena itu kemudian suara yang menginginkan Ali sebagai khalifah itu tenggelam. Apalagi sahabat Ali dan keluarga itu tidak ikut serta dalam pertemuan ini. Kenapa? Karena Ali dan keluarganya sedang mengurus jenazah Nabi. Jadi jenazah Nabi itu yang menguruskan keluarganya, yaitu Ali bin Abi Thalib, Fatimah. Nah, karena itu kemudian mereka tidak ikut terlibat dalam pertemuan di rumah Saqifah Bani Sa'ida untuk menentukan siapa pemimpin pengganti Nabi Muhammad. Karena itu kemudian menurut bagian ahli Syiah itu sudah lahir pada saat ini, sudah muncul saat ini. Pada saat pertemuan umat Islam setelah Rasulullah wafat, itu dianggap sudah ada orang-orang yang mendukung sahabat Ali. Nah, pendukung sahabat Ali ini kemudian disebut sebagai Syiah Ali, yang kemudian dinamai golongan Syiah. Cuma pada saat ini tentu belum menjadi sebuah aliran yang punya doktrin sistematis, belum. Jadi ya masih pendukung-pendukung begitu saja, pendukung-pendukung Ali dan Ahlul Bait, keluarga Nabi. Nah, kemudian setelah peristiwa ini kita tahu bahwasanya yang terpilih adalah sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar tentu dari golongan Muhajirin. Kenapa? Ketika terjadi perdebatan, Umar menyampaikan usulan untuk kemudian para sahabat yang berkumpul dalam pertemuan ini untuk menyepakati Abu Bakar menjadi khalifah dengan berbagai argumentasi. Termasuk salah satu argumentasinya adalah bahwasanya pada saat Nabi menjelang wafat dan tidak bisa menjadi imam sholat, yang ditunjuk Nabi untuk menggantikan imam sholat itu adalah Abu Bakar. Sehingga kemudian dianggap Abu Bakarlah yang paling kompeten, Abu Bakarlah yang dianggap paling sah untuk menjadi pemimpin pengganti Nabi Muhammad. Jadi peristiwanya seperti itu, tetapi kita sudah bisa tahu sebetulnya pada peristiwa ini sudah mulai lahir para sahabat atau orang-orang yang mendukung sahabat Ali, menjadi pengikut setia sahabat Ali. Jadi Syiah itu pendukung atau pecinta dari sahabat Ali. Oke, itu peristiwa pertama adalah dalam momentum pertemuan di rumah Saqifah Bani Sa'ida yang akhirnya terjadi pemilihan dan disepakati Abu Bakar menjadi khalifah pertama pengganti Nabi. Tapi ada yang mengatakan gitu, Syiah itu juga sudah terbentuk sebelumnya. Oh, bukan sebelumnya, setelahnya ya. Setelah itu kan kita tahu ada peristiwa berikutnya ya. Berikutnya itu ada pemilihan khalifah yang ketiga, yang keempat. Jadi peristiwa yang kedua yaitu pemilihan khalifah yang keempat
setelah terbunuhnya Khalifah Utsman. Jadi di sini kemudian ada baiat kepada sahabat Ali. Jadi ketika baiat dilakukan itu tentu kemudian banyak orang yang mendukung sahabat Ali. Jadi dianggap orang-orang yang berbaiat kepada Ali pada waktu itu ya Syiah. Walaupun belum ada nama Syiah. Walaupun belum ada kelompok khusus yang disebut sebagai Syiah. Tapi itu dianggap sebagai embrio lahirnya Syiah. Karena apa ya? Karena orang-orang yang mendukung Ali itu sudah kelihatan siapa-siapa orangnya itu sudah kelihatan. Termasuk Khawarij. Orang-orang Khawarij itu sebetulnya adalah awalnya Syiah, awalnya pendukung Ali. Tetapi ternyata kemudian mereka membelot, tidak lagi mendukung Ali, bahkan juga tidak mendukung Muawiyah. Awalnya kan pendukung Ali dan berniat mendukung Ali sepenuhnya melawan Muawiyah. Tapi ketika sahabat Ali kendor, tidak mau menghabisi kelompok Muawiyah dengan menyetujui tahkim, arbitrasi. Jadi kita sudah cerita ya tentang tahkim ya. Nah, ketika kemudian tahkim terjadi, orang-orang yang nanti pada akhirnya menjadi khawarij ini merasa tidak puas. Kenapa kok tidak langsung dibers saja? Habisi saja. Kalau dihabisi, wah itu sudah beres itu. Sebetulnya kalau dihabisi, wah itu eh, kepemimpinan sahabat Ali semakin kokoh, semakin kuat. Artinya apa? Tidak ada pesaing. Karena pesaingnya sahabat Ali adalah Muawiyah yang sangat kuat. Memang ya ini ada sejarahnya juga. Jadi kalau dirunut, Ali terus ada Nabi Muhammad. Nah, ini Nabi Muhammad ini keturunan Bani Hashim. Nah, di sini ada nanti itu Bani Abbas. Sementara di sini nanti itu ada Muawiyah. Jadi Muawiyah ini sahabat Nabi juga. Ini Nabi Muhammad sama Ali bin Abi Thalib ini kan sepupuan. Sementara di sebelahnya ini ada Muawiyah yang keturunan dari anak dari Abu Sufyan. Ini nanti Umayyah. Dan keluarga Bani Umayyah ini sering memusuhi Nabi. Tapi kan pada akhirnya keluarga Muawiyah juga masuk Islam semua. Ya, atau apakah semua atau sebagian besar ya. Dan untuk meredakan konflik itu Nabi sendiri kan akhirnya sepeninggal Khadijah itu juga menikahi salah satu keluarga dari Muawiyah. Jadi agak ternetralisir sebetulnya permusuhan antar suku, antar klan pada saat itu. Sehingga kemudian persaingan antar bani ini masih terasa sampai zamannya Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini ada Utsman yang juga keluarga dari Muawiyah. Jadi eh, ketika sahabat Utsman ini terbunuh, keluarganya tidak terima Muawiyah salah satunya yang diangkat oleh Utsman sebagai gubernur Syam, sebagainya. Nah, sementara ketika terbunuhnya Utsman, para sahabat umat Islam menginginkan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Maka kemudian terjadi baiat, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Nanti pada akhirnya Muawiyah itu akhirnya berhasil memenangkan pertempuran politik sehingga melahirkan kerajaan Bani Umayyah. Usianya juga cukup panjang. Nanti juga di sini pertarungan politiknya juga bisa mengalahkan Bani Umayyah sehingga melahirkan kerajaan Bani Abbasiyah. Abbas itu pamannya Nabi.
pamannya Ali bin Abi Thalib. Jadi persaingan politik ini terus terbawa, ya walaupun mereka sudah bersama dalam satu agama, yaitu agama Islam. Nanti pada akhirnya juga dari pendukung Ali ini sebetulnya bukan Syiah, tapi Bani Abbasiyah didirikan oleh eh, anak turun dari dari Abbas yang disupport, yang didukung oleh Syiah, maksudnya didukung oleh para pendukung Ali bin Abi Thalib karena sama-sama dari klan yang sama, dari Bani yang sama. Tetapi tidak semua pendukung Ali itu dari Bani Hashim. Cuma Ali